Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, kebenaran hari ini berjudul Percaya dengan Tenang. Saudaraku, kita tidak bisa memiliki hubungan perjumpaan dengan Allah pada waktu kita berdoa kalau di setiap hari kita tidak dalam persekutuan dengan Bapa. Ingat, kita tidak bisa memiliki hubungan perjumpaan dengan Allah pada waktu kita berdoa kalau di setiap hari kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Bapa. Setiap hari kita harus berjuang untuk benar-benar hidup bersih. Bahkan itu satu-satunya yang kita perlukan, hidup dalam kesucian Allah. Jangan suasana hati kita ditentukan oleh dunia ini. Makan itu enak, jalan-jalan dengan keluarga itu enak, menikmati pemandangan alam itu enak, benar. Tetapi kita tidak terpengaruh dunia ini. Memiliki fasilitas untuk bisa dinikmati guna melaksanakan tugas-tugas hidup kita itu enak. Tetapi kita tidak terikat dengan semua fasilitas yang kita miliki. Nah, untuk memiliki kualitas hati seperti ini tidak bisa mendadak. Kita tidak bisa memiliki hubungan yang harmoni waktu kita berdoa kalau di setiap hari kita tidak hidup benar. Nah, kita bisa mengalami di mana kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan itu akan terasa sekali kualitas hidup kita setiap hari waktu kita ada di hadapan Tuhan, Kalau hidup kita benar-benar tidak bercacat, tidak bercela pada waktu kita berdoa itu terasa bagaimana kita bisa disentuh oleh Allah dan kita menyentuh hadirat Allah. Nah, kalau dulu mungkin kita tidak terlalu merasakan perbedaan antara ketika kita hidup dalam kekudusan setiap hari, di dalam suasana menikmati sukacita kebahagiaan di dalam Tuhan, atau pada waktu hari-hari kita tidak hidup dalam kebenaran dan kesucian. Rasanya sama saja. Kenapa? Karena kita lebih banyak menggunakan emosi perasaan pada waktu berdoa. Tetapi sekarang kita harus mulai merasakan waktu kita hidup suci setiap hari dan tidak hidup suci setiap hari, bagaimana suasana doa yang kita alami. Oleh sebab itu, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu di dalam integritas yang sempurna tidak bisa kita atur atau suka-suka kita. Kita yang harus benar-benar menghormati Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita belum dewasa suasana doa kita itu sangat ditentukan oleh suasana hati kita sesaat waktu berdoa itu. Jadi sangat situasional. Kalau kita sedang ada masalah, kita terasa begitu dekat dengan Tuhan. Hati kita mudah pecah, hati kita mudah terangkat. Tapi pada waktu kita tidak memiliki masalah, rasanya doa kita hambar. Nah, karena suasana doa kita ditentukan oleh perasaan kita sesaat pada waktu berdoa. Nah, pada tahun-tahun awal kita berdoa, kita akan mengalami seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Di sini kita harus belajar menghormati Tuhan. Ketika kita mau ditingkatkan kualitas hidup iman kita. Kadang-kadang Tuhan seperti tidak ada Nah, kita harus percaya dengan tenang. Kita percaya Dia hidup, Dia hadir. Jangan bergantung pada perasaan, jangan bergantung pada emosi. Tetapi bergantunglah pada kepercayaan bahwa Allah itu setia. Nah, ini masalahnya kita setiap hari apakah hidup di dalam persekutuan yang benar dengan Allah atau tidak. Nah, terasa sekali suasana kualitas doa waktu itu. Coba kita renungkan bagaimana orang-orang Kristen mula-mula teraniaya begitu hebat, dan di dalam penganiayaan yang begitu hebat, Tuhan seakan-akan tidak ada, seakan-akan Tuhan diam. Bayangkan, seakan-akan Tuhan tidak ada. Saudaraku, luar biasa, tetapi mereka tetap percaya. Bagaimana mereka dianiaya oleh prajurit-prajurit Kaisar Romawa, mereka benar-benar tidak berdaya, seakan-akan Allah diam di situ. Tetapi mereka mempercayai Allah ada dan hidup dan setia. Sama seperti Abraham yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim, yang dia tidak mengerti kemana kakinya harus melangkah. Dia tidak kunjung menemukan negeri itu, bahkan seperempat abad dia menantikan anak yang dijanjikan Allah. Ini suatu keadaan yang berat, tetapi Abraham tak percaya. Nah, di sini Abraham dilatih untuk tetap setia dan percaya. Saudaraku sekalian, kita harus percaya dengan tenang. Kita percaya Dia ada, Dia hidup,
Jangan bergantung pada perasaan, jangan bergantung pada emosi, tapi bergantunglah pada kepercayaan bahwa Allah itu setia. Ya, itu penting, saudara. Dalam keadaan di mana seakan-akan Tuhan tidak ada, tetap kita meyakini Dia hidup, Dia beserta, Dia setia. Misalnya ketika kita berkomitmen untuk doa pagi, di awal-awal komitmen kita dengan semangat menepatinya, namun lama-kelamaan mulai mengendor. Bahkan kita tidak bisa merasakan bedanya antara yang dimulai dengan doa pagi dan yang tidak. Artinya kita tidak bisa membedakan antara hari yang dimulai dengan doa pagi dan hari yang tidak dimulai dengan doa. Rasanya sama saja. Dan di sini banyak orang mengendor dan berkata, kayaknya percuma ya doa pagi, tidak ada dampak. Karena di dalam doa tersebut rasanya kita tidak menemukan sosok Allah yang kepadanya kita memuji dan menyembah. Saudaraku, seharusnya pada waktu kita berdoa, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Jangan bergantung kepada perasaan. Dan itu harus dilatih, saudaraku. Nah, kalau di kalangan orang-orang karismatik, seringkali emosi lebih dikedepankan. Sebenarnya hal ini malah bisa merusak hadirat Allah murni, natural yang mestinya kita alami. Nah, waktu kita baru-baru menjadi Kristen, kita sering terjebak dengan suasana itu dan Allah bisa mengizinkan karena ketidakdewasaan kita. Tetapi selanjutnya kita harus dewasa. Jangan kita terhanyut oleh emosi sesaat. Akhirnya kita tidak bisa membedakan kalau kita hidup suci dengan hidup yang tidak suci, bagaimana? Nah, kalau kita tidak tenggelam dalam perasaan, kita bisa membedakan waktu kita hidup suci dan tidak hidup suci di waktu kita berdoa itu. Nah, sekarang kita belajar ya saudara. Kita berdoa tidak menggunakan emosi yang berlebihan, ya. Kita bisa terus dengan teduh merasakan Tuhan hadir walaupun secara fisik kita tidak merasakan, ya. Jadi kita jangan karena bisa nangis berkata ada urapan, kalau nggak nangis nggak ada urapan. Jadi pada waktu kita berdoa seakan-akan Tuhan tidak ada, atau ketika emosi kita tidak terangkat, tidak meledak, jangan kita menjadi gusar. Kita harus melatih percaya kita bukan berdasarkan perasaan, ya. Jangan merasa Tuhan hadir dan Tuhan mengurapi pada waktu emosi meledak oleh karena suatu masalah. Tidak boleh begitu. Kita berlatih terus, ya. Jadi pada waktu kita berdoa, kita belajar untuk merasakan hadirat Allah. Jangan kita berpatokan bahwa kalau kita berdoa dan merasa Tuhan itu hadir, maka akan ada perasaan merinding atau suasana tertentu atau bau harum misalnya. Tidak begitu, saudaraku. Atau ketika kita menyembah Tuhan dengan kalimat kami sembah Engkau Tuhan Maha Tinggi, haleluya. Lalu perasaan kita mesti pecah? Belum tentu. Kalau pada waktu perasaan kita tidak pecah, kita tidak bisa menangis, jangan paksa nangis, nanti jadi malah bohong, munafik. Nah, di kalangan gereja tertentu seringkali harus dielaborasi dengan air mata. Harus pakai nangis, kalau tidak rasanya tidak diurapi. Nah, ini lama-lama kita bisa sakit jiwa ini. Tuhan tidak mau kita memanjakan perasaan. Karena Tuhan mau melatih iman kita, bukan perasaan kita. Sehingga nanti di situasi-situasi yang kritis atau krisis, kita sudah terbiasa mempercayai Allah, walaupun tidak ada bukti-bukti kehadirannya. Belajar mempercayai Allah di situasi-situasi yang tidak krisis, dan kita berhasil, maka di situasi krisis kita tetap bisa mempercayai Allah yang hidup, Allah yang maha hadir. Ya. Untuk itu kita harus bertekun belajar untuk mengalami Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.